كل أطوار وعلى آله وأصحابه وسلم يا نور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati yaitu guru kita bersama Habib Syarif Shihab dan semua para habaib yang hadir malam hari ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu karena ini acara ceramah bukan acara absen, dan juga para tokoh, para orang tua yang saya juga tidak bisa sebutkan karena juga tidak hafal nama-namanya. Ketahuilah saya kesini ingin juga sama-sama kayak kita bersama mendapatkan keberkahan daripada perkumpulan ini, karena juga tadi kami baru datang disebabkan kami sama Habib Muhdar ada undangan juga ceramah tadi, makanya alhamdulillah kita masih bisa sempat hadir di sini. Semoga kehadiran saya sendiri dan bisa selamat di dunia sampai di akhirat karena berkah dari perkumpulan yang sangat mulia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara tahun baru seperti mana biasa beliau Habib Syarif sebagai lokomotif penggerak daripada acara ini yang sangat menggugah dan sangat membuat kita bersyukur kepada Allah karena ada orang-orang seperti beliau yang mau menyelamatkan kita dari kegelapan zaman ini. Ketahuilah ini harus disupport, dan tentunya Habib Syarif tidak bisa tanpa daripada dukungan kita semua, lebih khusus para pejabat, para tokoh, para ulama dan para ustadz-ustadz dan semua kita masyarakat Tarakan untuk bersatu bersama kita selamatkan Tarakan dari rusaknya moral pergaulan di zaman sekarang. Oke, mungkin di tahun 2002 bahkan mau memasuki tahun 2003 banyak sekali pakar, bahkan pakar ekonomi mengatakan, bahkan presiden kita sendiri mengatakan 2023 akan ada resesi, yaitu di mana ekonomi akan anjlok, ekonomi akan nurun, yang menandakan bahwa akan banyak nanti pengangguran, dan tentunya yang terpikir oleh kita adalah akan banyak kemiskinan. Tapi perlu disadari bahwa apapun menurut mereka para ahli ekonomi yang mengatakan akan datang 2023 dengan kehancuran ekonomi, yaitu jangan sampai karena kita terlalu menanggapi atau terlalu merespon yang memang kebenarannya mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi. Kita tidak bisa pungkiri mereka para ahlinya karena mereka memang di bidangnya. Para ekonomi yang memang mereka berotak-atik setiap hari di bidangnya, tidak bisa kita katakan oh ini penipu, ini prank, ini salah. Tidak bisa kita nyalahkan mereka. Sebagaimana BMKG mengatakan akan terjadi badai, akan terjadi gerhana, itu orang-orang di bidang dan ahlinya yang memang kebetulan dan juga terjadi sesuai dengan prediksi mereka. Begitu juga pakar ekonomi dunia mengatakan di seluruh dunia akan ada krisis di tahun 2023. Bagaimana kita menyikapi dengan kabar informasi yang seperti itu? Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena terlalu merespon kabar tersebut sehingga membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menyikapi itu semua? Jangan sampai karena kabar tersebut membuat kita jauh dari ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Jangan sampai karena kita ketakutan dengan yang belum terjadi membuat kita sudah mati sebelum itu datang dengan sendirinya. Jangan sampai kabar tersebut
membuat kita jatuh mental. Ingat, sebelum mereka pakar ekonomi mengatakan begitu, Allah telah lebih dulu mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wa naqsil amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Sebelum mereka para ahli ekonomi menakut-nakuti dengan kemiskinan, Allah telah berfirman mengatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, orang beriman tidak akan Allah biarkan, orang yang mau datang kepada Allah tidak akan tinggalkan. Siapapun yang mau datang kepada Allah, mereka tidak akan bisa datang melalui ujian-ujian yang Allah sudah siapkan. Apa ujian dari Allah? Yaitu kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan, wal anfas, kematian. Sebelum datang corona, sebelum datang wabah penyakit, sudah Allah jelaskan, Allah akan uji kalian. Untuk apa? Untuk menguji daripada keimanan seorang hamba. Di mana letak keimanan? Apakah keimanannya berubah ketika datang kemiskinan? Apakah keimanan berubah ketika datang suatu wabah penyakit? Apakah keimanannya berubah ketika datang kelaparan? Kita lihat zaman sekarang. Kita lihat zaman sekarang. Betapa kita sangat jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita zaman sekarang dibuat menjadi zombie-zombie yang berjalan. Apa itu zombie yang berjalan? Memakan antara satu dengan yang lainnya. Kita memang dasarnya manusia. Kita hidup, kita seperti zombie. Apa bedanya? Dan apa persamaannya kita dengan zombie? Zombie akan memakan entah itu ibunya, atau anaknya, ataupun kawannya. Nah, kita di zaman sekarang disebabkan karena kemiskinan, kita rela menikung teman kita. Kita karena kemiskinan, kita rela menjatuhkan kawan kita. Kita karena kemiskinan, karena harta, berebut-rebut untuk semua ingin menjadi kaya, sehingga akal pikirannya hilang, keimanannya sirna. Sehingga apa yang terjadi? Coba kita lihat di zaman sekarang, banyak orang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Banyak orang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Karena jabatan apapun dilakukan, karena harta apapun dilakukan, sekalipun harus menghilangkan nyawa orang lain, sekalipun harus menjatuhkan orang lain, entah itu kawannya kah, entah itu adiknya kah. Coba kita lihat, buka di YouTube atau dengar berita, betapa banyak karena warisan anak memenjarakan orang tuanya. Karena warisan, anak saling bertimpas dengan anak yang lainnya. Karena warisan, mereka saling berbunuh antara saudara satu dengan yang lainnya. Ini kita hidup di zaman itu. Dan itulah yang kita rasakan di zaman sekarang. Kenapa sebabnya? Faktor utamanya adalah kita ketakutan dengan kemiskinan. Bahwa hidup ini tidak mungkin semuanya kaya, dan hidup manusia tidak mungkin semuanya miskin. Adapun miskin dan kaya sudah Allah tentukan dan sudah Allah atur semua, masing-masing ada jatahnya. Bagi kita orang yang beriman, pentingnya kita merefresh daripada keimanan agar hidup kita lebih tenang ke depannya. Ingat, tahun kedepannya sudah pasti akan lebih berat dari tahun yang telah kita lalui ini. Masa-masa kita ini akan jauh lebih berat. Makanya anak-anak kita akan jauh lebih berat mereka hidup, merasakan kehidupan daripada kita. Kalau kita sekarang bagaimana pedihnya, sakitnya merasakan kehidupan, bagaimana anak-anak kita? Makanya tidak ada jalan lain kecuali kita selamatkan anak kita dan diri kita dari perkara kehancuran zaman ini. Dan memang sudah sunnatullah, bukan karena siapa, bukan karena ini, bukan karena itu. Sunnatullah bahwa zaman semakin datang akan semakin hancur. Siapa yang mengatakan
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman mana yang mengenakkan? Zamannya Nabi dan nanti zamannya ketika Imam Mahdi datang. Zaman siapa yang paling bagus? Zamannya Nabi dan nanti Nabi Isa ketika sudah mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Di situ zaman yang paling nyaman. Adapun kita yang hidup di pertengahan, jangan harap hidup kita akan dengan ketenangan. Jangan harap hidup kita dengan kedamaian. Kita akan diuji, kita akan ditimpa dengan segala aspek masalah, problem. Oke, di bidang harta kita aman, di bidang lainnya kita akan diuji. Jangan berharap kita akan aman dan jangan pernah berpikir kita berada di zona nyaman. Karena berani kita hidup, sudah berani kita mengemban semua tantangan. Perjanjian kita dengan Allah bukan bagaimana kita kaya dan miskin, tapi bagaimana kita bisa selamat dari semua ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Itulah yang perlu kita respon dan itulah yang perlu kita kuatkan, tanamkan kepada diri kita. Para ibu-ibu terutama, karena benteng keluarga itu ada di tangan ibu-ibu. Kenapa saya lebih fokus kepada ibu-ibu? Betapa banyak koruptor disebabkan istrinya serakah. Betapa banyak penjahat disebabkan istrinya tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Betapa banyak penjahat, suami-suami menjadi penjahat karena sebab perempuan tidak mau bersyukur terhadap apa yang Allah berikan di dalam keluarganya. Maka solusinya adalah perempuan kuatkan lebih dulu kalau mau suaminya menjadi soleh. Dan maka disinilah letaknya majelis ini yang dibimbing oleh Habib Syarif ini, insya Allah akan menjadi majelis di mana akan keluar wanita-wanita solehah, di mana akan ada muncul suami-suami yang soleh, dan di mana kita akan bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf lebih khusus kepada para orang tua, para tokoh, dan saya minta maaf juga kepada para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.